Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Azaria bin Zadok menjadi imam, Elihorem dan Ahia, anak-anak sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Zadok dan Abiatar menjadi imam, Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah, Jabud bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja, Ahisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Pakas, di Saalbim, di Bet-Semes, dan di Elon Bet-Hanan. Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baan bin Ahilud memegang Ta'anat, Megiddo dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartam, di sebelah hilir Israel, dari Bet-Sean sampai Abel Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben-Geber di Ramat Gilead, wilayahnya ialah Hawat Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye. Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya, 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husay di Asyir dan di Alot. Lalu Yosafat bin Parua di Isakar dan Simei bin Ela Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan, dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Raja Salomo memilih dan menetapkan para pembesar atau para kepala daerah yang dipimpin oleh Salomo. Dan tema kita hari ini adalah jadilah bijak. Salomo melihat bahwa kerajaan yang dipimpinnya semakin besar dan semakin banyak pengeluaran yang harus dibutuhkan. Jadi Salomo membuat strategi untuk boleh membagi wilayah kerajaannya dipimpin oleh setiap kepala daerah sehingga boleh teratur dengan baik, dan kepala daerah memiliki tugas tanggung jawab untuk memungut pajak untuk boleh mencukupi segala kebutuhan baik itu di kerajaan, bahkan tentara yang boleh mengawal kerajaan tersebut. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Salomo adalah suatu usaha yang luar biasa, adalah suatu hal yang bijak. Dia boleh membentuk suatu kepala daerah
supaya boleh menjaga kenyamanan bahkan keberlangsungan dari suatu kerajaan yang ia pimpin. Jikalau mungkin Salomo bersikeras untuk memaksakan dirinya untuk boleh memimpin bangsa itu secara sendirian, mungkin dia akan mengalami keterpurukan. Karena apa Bapak Ibu? Wilayah kepemimpinan Salomo begitu luas. Sehingga kalau kita lihat 12 daerah dibagi oleh Salomo, memiliki para pembesar dan para kepala daerahnya. Ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Salomo agar kepemimpinannya semakin besar dan tidak dapat terkalahkan. Dan usaha ini juga untuk menjaga bagaimana kenyamanan, ketertiban daripada suatu kerajaan itu berlangsung, dan tiada satupun kekurangan yang terjadi, baik di daerah pelosok bahkan daerah kecil yang tidak bisa dijumpai oleh Salomo. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Salomo. Dia menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang bijak. Dia mengangkat orang-orang yang bisa membantunya untuk boleh melangsungkan keberlangsungan kerajaan itu dengan baik. Sehingga renungan kita hari ini tidak panjang lebar Bapak Ibu. Apa yang kita baca hari adalah nama-nama yang boleh disebutkan, yang boleh dipilih oleh Salomo untuk memegang setiap daerah, wilayah menjadi kekuasaannya, untuk boleh diatur sesuai dengan perintah dari Raja Salomo. Jadi apa yang kita pelajari Bapak Ibu dari nama-nama ini? Kita bukan belajar dari nama-nama, tapi kita belajar dari tindakan Salomo yang boleh memilih kepala-kepala daerah yang bertujuan untuk menetapkan tugas masing-masing sehingga kerajaan itu boleh berlangsung dengan baik. Suatu keputusan yang bijak boleh diambil oleh Salomo. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar dari Salomo dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita menjadi pemimpin, baik itu di rumah tangga kita, baik itu di pekerjaan kita, bahkan dimanapun. Kalau kita orang Batak mungkin ada banyak perkumpulan yang kita ikuti, bisa jadi pemimpin di tengah-tengah itu, bahkan suku yang lain juga. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pemimpin yang bijak. Kita belajar dari Salomo, boleh menetapkan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah suatu kebijakan yang dilakukan oleh Salomo sehingga kerajaan itu boleh berjalan dan kokoh, berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, dimanapun kita saat ini berada menjadi pemimpin, baik pun kita menjadi pemimpin yang kecil di tengah-tengah keluarga kita, jadilah pemimpin yang bijaksana. Belajar dari Salomo yang boleh terus melihat dan menilai sehingga mengambil keputusan yang bijak untuk kerajaannya. Demikian dengan kehidupan keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada. Mari lihat dulu, teliti dengan baik dan ambil keputusan yang bijak, maka semua akan berjalan dengan baik. Pesan firman Tuhan hari ini adalah jadilah bijak. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk boleh bijak di hadapan Tuhan Allah dalam mengambil keputusan, boleh senantiasa boleh melihat dengan baik sehingga tidak mengambil keputusan dengan sembrono, sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang bijaksana dimanapun kami boleh memimpin. Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Dalam kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.